Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku dengan Bang Za. Jadi langsung saja kita akan melanjutkan part 2 dari anime Nanbaka. Oke? Tapi sebelum itu kalian tolong subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like-nya supaya saya bersemangat untuk upload konten-konten berikutnya. Anime Nanbaka part 2 kita mulai. Sosok Jugo yang asli jika dia marah. Di sana juga terdapat seseorang yang wajahnya asing sedang mengintip. Terjadi ketegangan di sana. Jugo benar-benar marah besar. Kemudian Jugo menggunakan pedangnya yang terbentuk dari borgolnya. Serangan Jugo benar-benar luar biasa. Karena keadaan semakin memburuk, para tahanan yang menonton langsung dievakuasi oleh para penjaga. Kemudian Jugo menyerang Musashi dengan ganasnya. Lalu Momoko menyuruh para penjaga untuk menangkap Jugo dan Musashi. Namun Musashi berusaha melawan para penjaga. Tiba-tiba Jugo menyerang. Jugo terus meminta Musashi untuk mengatakan apa yang Musashi ketahui tentang pria yang mempunyai bekas luka di lehernya. Jugo juga mengancam akan memotong tangan Musashi. Lalu seketika flashback yang mana Jugo menyerang mata Musashi dulu. Musashi mengeluarkan apinya dan mengelilingi Jugo dengan kekuatan apinya. Pertarungan pun tak terelakkan. Para penjaga terus berusaha menghentikan Musashi dan Jugo. Kemudian Hajime maju untuk melawan Jugo dan penjaga lain menyerang Musashi. Pada akhirnya Musashi dapat ditaklukkan. Tinggal Jugo. Di sana Hajime terus menyerang Jugo dengan pistol. Hajime berhasil memojokkan Jugo, namun Jugo memberontak. Kemudian Yuno yang sedang menonton, dia langsung turun dan diikuti teman-temannya yang lain untuk menghentikan amukan Jugo. Namun Jugo masih belum ditaklukkan. Kemudian Jugo berjalan ke arah Yuno dan menyerang Yuno, namun dihentikan oleh Hajime. Dan kali ini Hajime benar-benar sudah marah besar. Hajime menyerang Jugo dengan brutalnya. Lalu Momoko menghentikan Hajime. Pada akhirnya Jugo pun dapat ditaklukkan. Scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di ruang pojok merokok, para penjaga marah kepada Hajime karena menyerang Jugo dengan sangat berlebihan. Kemudian Hajime mendatangi sel 13. Di sana Hajime disambut dengan lemparan oleh Yuno. Yuno sangat marah kepada Hajime karena Hajime berusaha membunuh Jugo. Yuno mengatakan, "Jika kau ditugaskan untuk membunuh orang, apa kau mau?" Hajime menjawab, "Akan kulakukan." Seketika Yuno langsung terdiam. Hajime mengaku kalau dia telah berlebihan. Namun Hajime tidak berusaha membunuh Jugo. Kemudian Hajime pergi. Saat di ruangan, Hajime kedatangan caster pertandingan di sana. Si caster memberi Hajime sebuah surat. Surat tersebut dari Momoko, yang mana Hajime diskor selama 3 hari. Hajime diskor karena tindakannya terhadap Jugo. Hajime pun terkejut. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan kini Hajime telah masuk kembali. Kemudian Hajime bertemu dengan Yuzakura.
Yozakuro mengatakan kalau Musashi ingin berbicara kepada Jugo, namun tidak diperbolehkan. Lalu Yozakuro memberikan telepon kepada Hajime untuk memberikannya kepada Jugo yang sedang dipenjara di bawah tanah. Dan mereka juga berencana untuk mencari informasi penyebab pertengkaran mereka. Lalu berangkatlah Hajime. Sesampainya di sana, Hajime memberikan ponsel itu dan mengatakan kalau Musashi ingin berbicara. Tak lama kemudian, Musashi mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan pria yang mempunyai bekas luka di lehernya. Dan sebenarnya, Musashi juga sedang mencari pria itu. Musashi juga ingin sekali memiliki borgol Jugo karena dia ingin membunuh pria itu dengan borgol itu. Kemudian Jugo menceritakan masa lalunya yang bertemu dengan pria bekas luka itu. Dahulu Musashi terlahir dengan kekuatan apinya. Namun kekuatannya terkadang keluar sendiri dan membuat tempat di sekitarnya terbakar. Karena itu Musashi dijauhi, dibenci dan dianggap aneh orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu saat pria bekas luka datang padanya dan mengatakan kalau dia dapat menghilangkan kekuatannya. Namun pria itu hanya ingin menggunakan kekuatan Musashi untuk penelitiannya dan dirubah menjadi Musashi yang sekarang, yang dapat mengendalikan kekuatannya. Bekas luka pada Musashi disebabkan oleh pria itu, dan pria itu juga mempunyai borgol sama persis seperti punya Jugo, dan pedang itu dapat memotong api Musashi. Karena itu Musashi ingin borgol Jugo. Dengan kekuatannya dan pedang Jugo, Musashi pasti akan bisa membunuhnya. Namun sekarang Musashi tidak mempunyai kekuatan karena dokter di sana menaruh sebuah chip di tubuhnya yang dapat menekan kekuatannya. Setelah berbicara, Musashi dan Jugo pun selesai. Hajime mengatakan kalau selama ini Jugo melakukan pelarian di penjara Nanba bukan untuk bersenang-senang, namun alasan lain, dan yang ternyata pria itu yang alasannya. Di sana saat Hajime ingin pergi, Hajime mengingat sesuatu, yaitu mereka memenangkan semua pertandingan. Hajime mengatakan apa keinginan Jugo. Jugo diberi waktu 5 menit. Setelah 5 menit, Hajime tak akan bertugas untuk Jugo lagi. Lebih tepatnya, Jugo tak akan jadi tahanan gedung 13 lagi. Setelah berpikir panjang, Jugo memilih untuk kembali ke penjara untuk bersama teman-temannya. Hajime pun menuruti itu. Kemudian Hajime pun membawa Jugo ke penjaranya. Di jalan Hajime mengatakan maksud Musashi, yaitu hanya Jugo yang dapat mengejar pria bekas luka itu. Namun Jugo tidak dibiarkan untuk mencari pria itu karena dia adalah tahanan di sana. Namun Hajime yang akan mencari pria itu. Jugo pun terkejut. Jugo terkejut bukan karena omongan Hajime, namun kemudian sampailah mereka di gedung 13 sel 13. Di sana Jugo pun mendapatkan sambutan hangat. Di sana Jugo meminta maaf kepada teman-temannya karena menyembunyikan banyak hal kepada mereka. Mereka pun memaafkan Jugo dengan gembira. Karena gedung 13 sel 13 menang turnamen, mereka diberikan benda keinginan mereka masing-masing. Rock mendapatkan bendanya, yaitu batu panggang pizza, dan Rock mengundang Liang untuk makan pizza bareng. Nico mendapatkan perawatan dan alat game, dan Yuno mendapatkan perlengkapan permainan. Lalu Yuno mengundang Trios dan Honai untuk ikut bermain. Di sana Musashi datang. Mereka semua mulai tegang. Namun Musashi datang hanya untuk menyapa Jugo. Di sana Musashi juga meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana termasuk Jugo. Di sana Yuno mengundang Musashi untuk datang ke ruang gamenya. Namun Musashi dipenjara bawah tanah dan tidak boleh keluar. Lalu Yozakura mengatakan kalau aku akan memikirkannya lagi. Dan dengan syarat Yozakura ingin lebih tahu lagi tentang masalah lalu Musashi. Kemudian Musashi menceritakan masa lalunya kepada Yozakura. Dulu saat di sekolah, para siswa-siswi di sana sangat menjauhi Musashi. Lalu di sana dia mendengar kalau rumahnya terbakar. Kemudian Musashi berlari ke rumahnya dan ternyata benar. Di sana datang seorang pria yang membawa polisi dan menuduh Musashi sebagai orang yang telah membakar rumahnya.
Musashi mencoba menjelaskannya, namun polisi tidak mendengarkannya dan membawa Musashi ke kantor polisi. Pria yang menuduh Musashi adalah orang yang mengintip di park sebelumnya, dan pria itu adalah bawahan dari pria bekas luka. Bukannya di penjara, Musashi dibawa ke organisasi penelitian di Jerman. Di sana mereka memaksa Musashi agar mengeluarkan apinya oleh pria bekas luka. Setelah melakukan itu, pria yang menuduh Musashi ada di sana. Lalu pria ini mengatakan kalau dia sengaja menuduh Musashi agar tuannya, yaitu pria bekas luka, dapat menelitinya. Musashi pun marah dan dia menyerang pria ini. Kemudian pria bekas luka menghentikan serangan itu dan menyerang mata Musashi. Setelah itu, Musashi dikirim ke penjara Nanba. Setelah mendengarkan itu, Yuzakuro membawa Musashi ke ruang game Yuno, dan di sana mereka bersenang-senang. Lalu Shin berpindah ke malam hari di penjara sel 13. Di sana Jugo sedang mengobrol bersama Yuno dengan senangnya. Lalu Jugo keluar untuk mencari udara segar. Saat di luar, Jugo didatangi oleh pria ini atau pria elf. 何がそんなに面白いんだ？僕にも教えてくれよ。なあ、ジュゴ。 Jugo bertanya siapa dia, kemudian Jugo ditusuk oleh pria elf. Namun saat dilihat tidak ada bekas luka di badannya. Jugo pun heran. Lalu pria elf mengatakan kalau Jugo dapat membunuh orang dengan mudahnya menggunakan pedangnya, dan mengatakan kalau pria elf bawahan dari pria bekas luka. Jugo pun meminta dirinya dibawa ke hadapan pria bekas luka. Namun tiba-tiba pria elf menyerang Jugo dan menusuk tangan Jugo. Lalu pria elf juga akan menyayat wajah Jugo, namun Jugo menyerang balik. Setelah itu Jugo tidak merasakan lukanya, dan lagi-lagi luka Jugo menghilang. Kemudian pria elf mengatakan, "Aku datang untuk memeriksa keadaanmu dan mengumpulkan tubuh baru." Setelah mengatakan itu, pria elf pun pergi. Lalu Jugo merasa kalau mereka akan mengejarnya dan orang-orang di sekitarnya. Ada yang akan lenyap lagi gara-garanya. Kemudian keesokan malamnya, Jugo berusaha mengendap-endap untuk kabur sendirian. Namun teman-temannya tersadar dan meminta Jugo membawa mereka juga. Kemudian berangkatlah mereka. Tak lama kemudian penjara Nanba mengetahui kalau mereka kabur. Dan singkat cerita, mereka telah sampai ke gerbang keluar dari penjara Nanba. Dan lagi-lagi Hajime telah berada di sana. Di sana Hajime juga telah marah besar. Lalu Jugo melakukan hal yang berbeda. Dia mengurung teman-temannya atau mencegah teman-temannya untuk keluar dari gerbang. Teman-temannya pun bertanya-tanya. Jugo mengatakan dada dan melangkah maju. Di sini Jugo benar-benar ingin kabur dari penjara Nanba. Biasanya kan Jugo hanya mencari kesenangan, namun kali ini berbeda. Hajime menyuruh Jugo untuk berhenti, namun Jugo mengeluarkan pedangnya dan menyerang Hajime. Kemudian di sana juga datang Saitaro. Yuno meminta Saitaro untuk membuka gerbangnya agar mereka bisa menghentikan Jugo. Namun Saitaro menolak. Mereka terus memaksa Saitaro untuk membuka. Saitaro menolak dengan alasan kalau mereka nanti juga akan ikut kabur. Namun Yuno memastikan Saitaro kalau mereka tidak akan kabur. Mereka hanya ingin menghentikan Jugo. Lalu Saitaro pun membukanya. Kemudian Yuno dan yang lain langsung lari untuk menghentikan Jugo. Jugo menyuruh mereka untuk pergi, namun mereka tetap menolak. Jugo mengatakan, "Kumohon, pergilah dari sini, aku tidak ingin kehilangan kalian." Lalu Jugo melangkah maju, namun Nico dari belakang menyerang lutut Jugo yang membuat Jugo tumbang, dan mereka semua membekukan Jugo. Kemudian ini yang terjadi.
Lalu mereka pun kembali ke penjara mereka. Di sana mereka mengobrol ceria dan keesokan harinya dikabarkan kalau ada yang kabur lagi dari penjara. Hajime, Seitaro, dan Yamato berlari untuk mencari tahanan yang kabur, yaitu Jugo. Dan pada akhirnya Jugo pun tertangkap. Lalu Jugo dikembalikan ke selnya. Dan setiap harinya Jugo selalu mencoba untuk kabur. Namun lagi-lagi dia terus tertangkap oleh Hajime. Saat Hajime ingin pergi, Mitsuru datang pada Hajime dengan mengatakan kalau ada penjaga baru untuk gedung 13. Namun Hajime tidak mengetahui itu. Tahanan sel 13 pun menjadi kepo. Dan tak lama kemudian penjaga baru pun datang. Dan ternyata penjaga baru itu adalah adik dari Hajime. Hajime pun terkejut bukan main. Di sel 13, Yuno, Jugo, dan Rock mempertanyakan sesuatu, yaitu apakah Hitoshi beneran adik Hajime. Di ruangan Hajime, Hajime juga mempertanyakan kenapa adiknya menjadi penjaga. Tak lama kemudian Jugo muncul di sana dan bertanya apakah Hitoshi beneran adik dari Hajime. Yuno dan Rock juga ada di sana. Kemudian Yuno mengajak Hajime untuk bertanding. Kalau Hajime bisa menangkap mereka, mereka akan mengakui kalau Hitoshi adik dari Hajime. Lalu Yuno dan Rock berlari. Jugo dan Yamato ikut mengejar. Nico tidak ikut karena Nico sedang dalam perawatan. Berpindah ke Yuno dan Rock yang masih berlari dan dikejar oleh Hitoshi dan Hajime. Saat Hajime mendekat, Yuno menekan tombol jebakan yang membuat Hajime membeku. Namun Hajime dapat keluar. Kemudian Hajime melempar sesuatu, yaitu adiknya sendiri. Lalu Rock mulai percaya kalau Hitoshi adalah adik Hajime. Kejar-kejaran pun terus berlanjut dan Hajime menggunakan adiknya sebagai senjata karena tubuh Hitoshi sangatlah kuat. Saat Hajime kehilangan jejak, Mitsuru datang dengan mengatakan kalau dia ingin menjemput Hitoshi. Lalu Hitoshi mengaku kalau dia memaksa Mitsuru agar memasukkannya supaya dia dapat melihat tempat kerjanya Hajime dan dia ingin membantu Hajime juga. Lalu Mitsuru pun membawa Hitoshi. Yuno dan Rock yang sedang mengintip akhirnya tertangkap juga. Kini Hitoshi di tempat kerjakan di gedung tahanan Trios dan Honai. Keesokan harinya Rock sedang lari pagi bersama Liang dan Upa. Di sana Rock bertanya kepada Liang apakah penjaga mereka yaitu Goku kuat. Karena di pertandingan sebelumnya Goku tidak dapat menggores atau menyentuh Hajime. Liang menjawab kuat. Dan Liang menyuruh Rock untuk mencoba latih tanding dengan Goku. Saat bertemu dengan Goku, Rock pun langsung mengajak Goku untuk duel. Lalu Goku pun menerima tantangan Rock. Kemudian mereka pun bertarung. Pada akhirnya Rock pun dikalahkan dengan mudahnya. Berpindah ke rapat para penjaga. Di sana Momoko mengatakan kalau dia dipanggil oleh anggota komisi untuk menghadiri pertemuan mendadak di markas kepolisian dan disuruh membawa data tahanan nomor 15 dan tahanan nomor 634. Saat Momoko pergi, semua penjaga akan menggantikan posisinya sementara. Lalu berangkatlah Momoko. Di sisi lain di gedung Goku kedatangan penjaga baru yang bernama Hozuki Sanzou. Setelah memperkenalkan diri, Hozuki mendatangi Rock dan Yamato yang sedang beristirahat. Di sana Hozuki mengundang Rock dan Yamato untuk minum teh bareng karena mereka kelihatan sedang kelelahan. Lalu berangkatlah mereka. Namun Shin berpindah ke Rock yang mendatangi Jugo. Begitu juga dengan Yamato yang mendatangi kantor Hajime. Di sana secara bersamaan Rock dan Yamato menyerang. Rock menyerang Jugo dan Yamato menyerang Seitaro. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Nanbaka sampai di sini terlebih dahulu. Jika kalian tidak ingin ketinggalan konten-konten gue selanjutnya atau part anime Nanbaka selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan like-nya. Oke, saya Bang Za pamit and bye-bye.